Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Yulianti SPD, guru UPT SDN 20 Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau bertiga adalah fasilitator, pengajar praktik, dan kepala sekolah saya, yaitu Bapak Dertrandes Anwar SPD MPD, Ibu Jusmaini SPD, dan Bapak Mustari NSPD NPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang nyaman dan aman, dan akan memberikan murid berkesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kedua, yaitu tujuan mewujudkan budaya positif, di mana pertama-tama adalah membentuk keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan positif internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah tolak ukur, di mana tolak ukur ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, guru mampu menerapkan posisi manajer dalam menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Kemudian murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu lini masa tindakan, di mana lini masa tindakan yang pertama adalah menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, yang kelima, yaitu dukungan yang diperlukan, di mana dukungan yang diperlukan yang pertama-tama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selanjutnya, mari kita simak video desiminasi budaya positif. Salam dan bahagia, selamat datang Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Hari ini saya akan mensosialisasi. Nama saya Yulianti CGP Angkatan 10.
akan mensosialisasikan yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Agenda hari ini yaitu pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum, dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Sebentar teman-teman, menempelkan di atas setuju atau tidak setuju. Jadi ada di depan teman-teman itu stick note, tolong ditulis. Pertama-tama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu guru menulis setuju atau tidak setuju. Pilih salah satunya. Jadi tidak boleh dua. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Kemudian ketiga, memberi penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Jadi 3 stick note, satu orang. Setuju atau tidak setuju? Silakan ditempel di sana. Ya, 3 stick note seperti Denasa. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti itu. Topik dalam kegiatan kita hari ini adalah pertama-tama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori positif, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ketiga, keyakinan keras. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian 6, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Eksplorasi konsep, pembelajaran 2.1, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Sebentar, salah satu teman-teman naik mengepal tangan, kemudian menulis di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Begini, menulis apa yang paling berharga dalam diri kita atau bagaimana benda apa, satu orang saja. Kemudian satu orang membujuk temannya bagaimana benda itu bisa berikan kepada teman yang membujuk kita. Iya, berpasangan. Silakan siapa yang bisa satu ini menggenggam tangan, menulis apa kira-kira, tapi jadi kasih tahu kita mata bila ini kutulis benda atau apakah benda yang paling berharga yang bisa atau tidak bisa diambil temannya dengan rayuan apapun. Ya, silakan menulis, tapi jangan dikasih tahu dibilang begini ku tulis. Ya, dia yang merayu. Bagaimana caranya benda yang dia genggam bisa terlepas dan
akan bisa pindah ke temani yang sedang merayu. Ya, benda, nama benda. Ya, benda yang paling berharga menurut kita. Silahkan. Tapi jangan kasih tahu temannya bahwa ini kutulis. Ya saya kira bang, sama itu. Ini tahu, ini tadi ini temanku, ini dua orang Noji. Ya. Jadi sebentar, entaring merayu, IDKB bagaimana benda itu bisa pindah ke kita dengan cara bagaimana, merayu, mempunyai atau bagaimana? Silakan naik. Iya, genggam. Baru dentari merayu bagaimana bisa benda itu bisa pindah ke dia. Ya, rayu semampunya. Bagaimana? Coba saya lihat dulu aku yang nanti saya kasih ke gula-gula. Coba lihat Kak dulu. Daripada kupaksa yang ini saya minta gula lagi. Coba lihat Deneng. Apa itu di tangan Kak? Coba lihat. Coba yang satu coba kita buka dulu, penasaran Kak juga. Ya. Tepuk tangan dulu. Iya, silakan dulu. Iya. Apa yang terjadi dari yang kita lihat tadi? Siapa yang bisa menjawab dulu? Ya, silakan Denasa. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi saya lihat tadi pasangan yang A dan B pada saat dia menuliskan sebuah kalimat atau sesuatu yang berharga dalam dirinya, dia konsisten dalam mempertahankan. Jadi salah satu motivasi juga buat teman yang sudah tadi, bahwasanya kalau kita memiliki sesuatu yang berharga dalam diri kita, kita mampu menjaganya. Jadi tidak harus berbaik, kecuali kalau misalnya sesuatu itu bisa dikasih kepada teman, itu sah-sah saja. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Denasa. Ya, seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada anak-anak di sekolah, banyak cara sehingga seumpamanya anak-anak kita rayu, kita hardik, tapi kalau menghardik itu kira-kira anak-anak takut mengungkapkan sesuatu yang salah, yang apa yang terjadi atas dirinya, seperti itu. Ya, seperti yang kejadian tadi. Jadi dia tidak akan memberikan, dirayu bagaimanapun, dia tidak akan memberikan benda itu kepada temannya, walaupun dia dirayu diberikan uang atau apapun. Tapi ada banyak cara yang akan kita berikan kepada anak didik, supaya anak didik mau belajar nanti ke depannya, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita next aja dulu. Ya, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Kemudian turun makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu pertama tujuan motivasi, yaitu tujuan teori motivasi itu untuk menghindari hukuman kepada anak-anak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada panah turun nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Di sini di motivasi ekstrinsik, yaitu ada dua, itu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu
untuk menghargai diri sendiri, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang mungkin ada Bapak Ibu yang Ibu miliki. Pertama-tama itu sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, kemudian 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kemudian di bawah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian di sini 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Lanjut. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Next slide. Eksplorasi konsep, itu pembelajaran 2.2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan serta hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau secara institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin. Jadi di sini anak-anak seumpama kita memberikan dia hukuman, kemudian menghindari ketidaknyamanan kepada anak-anak. Karena kalau kapan dia tidak nyaman, dia terkucilkan. Artinya kita bisa kita hindari seperti itu. Anak-anak bisa terkucilkan kalau kita berikan dia hukuman. Jadi sebentar ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya konsekuensi. Next. Merdeka. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar kata merdeka, merdeka belajar. Di sini merdeka bukan artinya membebaskan anak-anak untuk semuanya saja. Seperti itu. Di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita tetap mengontrol anak-anak. Akan tetapi juga cakap buat menerima diri sendiri. Jadi merdeka bukan artinya kita membiarkan saja anak-anak, tapi kita mengontrol dia dari belakang. Ya, seperti itu. Next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta, seperti yang dilakukan teman tadi, terkait membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Seperti itu. Jadi kalau kita menghukum, jangan artinya apabila kamu terlambat, saya akan berikan kamu hukuman seperti ini. Jangan. Tapi kita jangan mengatakan pulang, jangan masuk kalau sudah terlambat ke sekolah, pulang saja. Jadi saya terus terang, saya mengatakan lagi kembali seperti itu. Saya belajar betul-betul dari CGP. Jadi mungkin apa yang saya pernah lakukan sebelumnya, saya akan berubah ke depannya, insya Allah. Seperti itu. Ya, lanjut. Bentuk penghargaan kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Seperti itu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Ini kita katakan kemarin saya memperhatikan
kita anak-anak seperti ini. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai, artinya saya menghargai apa yang kita lakukan. Kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu sangat baik kepada teman. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ini situasinya seperti itu. Kemudian pembuka, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih apabila anak-anak melakukan sesuatu. Kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian situasi, pada saat kamu memungut kertas-kertas, ya bersalah hadir latih, ini situasinya seperti itu. Artinya kita memberikan terima kasih dan memungut kertas-kertas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, lanjut. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Di sini ada pertanyaan, ada sebentar teman-teman menjawab ini. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti hukuman, konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Berarti hukuman, konsekuensi. Di sini hukuman, konsekuensi. Di sini konsekuensi. Oke, kita buka. Kira-kira perbandingannya bagaimana? Iya. Mencatat 100 kali di buku kalimatnya saya tidak akan terlambat, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Menggantikan kertas teman itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Disuruh untuk mengenakan sepatu di sekolah itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena ini hanya kan guru olahraganya, bukan guru yang ada di sekolah. Ini hanya guru olahraga karena pelajaran PJOK. Tidak mungkin kita yang memberikan hukuman kepada anak-anak kalau dia tidak terlambat masuk pelajaran PJOK. Jadi termasuk konsekuensi. Jadi di sini bisa kita lihat, oh kalau ini hukuman yang saya berikan kepada anak-anak, ini hanya konsekuensi. Seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi di sini. Ya. Oke? Paham tentang apa yang mana hukuman atau yang mana konsekuensi? Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak kalau kita berikan hukuman, mungkin dia akan membawa sampai dia besar dan rasa sakit hatinya itu pas dia terus. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun sakit hati, ya, untuk jangka waktu lama. Apabila kita berikan dia hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, kurisi, saban anak punah, nanti kisah anak buruan. Seperti itu. Kemudian semacam paksaan, dipaksa. Harus seperti ini. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi biasa anak-anak terbawa kasihan. Dia terkucilkan oleh temannya yang lain kalau kita berikan dia hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk, membuat dirinya merasa terkucilkan. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasa itu balik-balik, mana napa gaukang, balik-balik padahal melakukan, malah dihukum, rigurna, seperti itu. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, seperti itu kalau kita berikan hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kalau hanya konsekuensi. Tasin ampe pasti pun salah-salah mau kena menorai guru. Mingga pun disure lah pasti misalnya mau teragi nyano ya kan, terus seperti itu. Dibully sama teman-temannya kalau kita berikan dia hukuman.
anak menghargai disiplin. Artinya dia mengatakan kalau saya berbuat hanya seperti ini, kita harus tahu apa aturan keyakinan yang ada di sekolah atau yang keyakinan yang ada di kelas. Menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hanya konsekuensi yang kita berikan, seperti itu. Langsung dimainkan karena pun nisare pun semama anu payene na ni kana ada laki dulu nak. Karena tumpas saya ini kan langsung nyinapel. Jika pun disuruh lari pasti siri-siri. Nian sila karena konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya seperti saya katakan tadi. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara, tidak dibawa sampai besar. Pasti nak orang ini, tapi terus caranya anak katakan biasa juga baik nabi belum kering bala. Tapi aku hendak tengok, salah, karena saya masuk di grup penggerak banyak di sana, yang harus dirubah di sana untuk bagaimana ke depan mendidik anak-anak seperti itu. Ya lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Artinya bisa bergaul kembali ke temannya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini karena restitusi. Jadi seperti yang kita katakan tadi itu waktunya tadi Detari, bagaimana kira-kira supaya anak sudah berapa kali diberikan hukuman tidak ada perubahan. Yang saya lakukan di kelas saya yaitu seperti ada siswa saya selalu pakai sandal. Terus besoknya saya mengatakan kepada siswa saya, bunang mukot kipakai sandal ta, balen itu, tidak nama sekolah. Ini kisah sekolah. Nah karena saya lagi bu. Nah sekarang begini Palena, buat apa kira-kira konsekuensinya apabila kita selalu pakai sepatu ke sekolah? Dia sendiri yang membuat peraturan, keyakinan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah karena mereka manjok. Puna ku pakai sepatu bukan, bu, kiale mi kana gati toji tukane to, gati toji kana, gasi kamu tereki, anak-anak tuh tereki sepatu no, anu sandalano, karena nale gurungku, batu me tuh nyara-nyara, katoji par to, nah setuju teman-temannya, akhirnya anak-anak sadar, karena dia sendiri yang ya tuh dipare, keyakinan atas apa yang akan dia lakukan, apabila dia pasti angan toji main sigol, angan toji main anu. Makin teruskan di sepatu, sadala, ada toji mini burungku. Akhirnya alhamdulillah itu isakir, tena mo rajin mi pakai sadala, sepatu masih boleh ya. Nah karena tena mo, karena kita uji pare, aturan karena iya kan banyak lah, lebih pintar. Ya lanjut. Identitas gagal terkait dengan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Pilakumba lagi. Nah karena sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, yang seperti yang kita katakan tadi Detari. Karena beberapa macam cara, tapi selalu gagal. Tapi sebentar ada. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Jadi ada penekanan, kamu harus. Sehingga anak takut. Nah karena timang sekolah. Anjo ya mau. Akhirnya anak gagal sekolahnya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Makanya bersifat negatif kepada anak-anak dan kepada kita semua. Kemudian identitas sukses, disiplin. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek saja. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi kontrol terus. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian
Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya atau terima kasih. Mampukah kamu nak melakukan apabila kamu tidak pakai sendal lagi ke sekolah? Pasti anak-anak, iya bu, tidak nih bu. Langsung kita mengucapkan terima kasih anak. Nah, seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan, menghormati peraturan. Ya seperti itu. Jadi kinyonyo ki, ya toh karena punah kumala ija ki kira-kira apa kan dengan kibaja guru kan inte ya kita kibaja bangga sinampe kipo itu toh karena nakana guru ku wale bebaji. Ya toh musuh kana, ya sinampe punah nanaku kan mesti pa orang ini kan anak. Karena katanya tuh biasa kan namanya. Itu aja nak kemela. Kipo orang ini apa yang dia pernah sampaikan kepada kita terkait dengan konsekuensi yang kita berikan. Kemudian restitusi. Disiplin restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini? Itu harus jawab pertanyaan kita kepada anak-anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Jadi pasti anak-anak begini bu, begini bu. Langsung kan, ya, oke pare. Murid setiap anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada anak-anak mangami kianu, nyonya mi, tidak mungkin lagi pakai menjo, atau kamane, punah pakai menjo nyong apa ki? Ya tuh suruhnya bu, nampak kian kan dia anak, dia kita anak. Apa yang disampaikan si anu tadi seperti ini. Pas untuk anak-anak tak setuju, iya bu. Nah seperti itu. Jadi kuncinya buat keyakinan kelas supaya anak-anak bisa membaca. Oh, kenapa kamu ini kamu jadi lebih tulis sih. Buat keyakinan di kelas. Ya, jadi sekarang itu bukan peraturan lagi, keyakinan di kelas. Ya, next. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi itu nih karena punangan kok harus begini kok. Tidak nih karena nyanu jangan anak tapi diajari untuk disiplin. Namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi saya nggak tidak mengulapkan mana. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi tidak terkucilkan, tetap berjalan seperti biasa antara guru dan murid dengan teman yang lain. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ini kan mesti toh. Iya, tidak jangan aku paksa kok tapi kata itu menawarkan seperti itu. Nah, kemudian keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Jadi selalu saya mengatakan dia tidak tersisi, kembali ke teman-temannya. Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Jadi saya selalu menyampaikan, tapi salah tahu pelajaran. Mari kita bersama-sama karena saya dengan teman-teman akan membuat keyakinan kelas seperti yang saya buat di kelas saya. Seperti itu. Ya lanjut. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ini hanya keyakinan kelas bukan peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi biasa peraturan bisa saja dilanggar, tapi keyakinan pasti yakin bahwa harus nggak datang terlambat, harus nggak datang lebih cepat. Pernah peraturan bisa saja dilanggar, seperti itu. Ya, next. Ya, di sini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ya, next saja. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Pertama, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian B, kami murid yang semangat belajar. Kemudian C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas. Supaya murid dan guru ada semacam saling menyayangi. Kalau kita mempunyai kesepakatan di kelas seperti itu.
Kemudian di sini ada kesempatan kelas yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini yang harus kita terapkan di kelas. Seperti itu. Ya, lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini hormat, terdengar, satu orang bicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Di sini ada hormat dan bekerja. Ini tampak seperti datang tepat waktu. Berarti menghormati. Kemudian tidak tampak seperti sering terlambat. Ini tidak nampak. Artinya keyakinan kelasnya tidak nampak. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Iya, ini nampak. Kalau kita membuat nampak di keyakinan kelasnya, atau keyakinan sekolah, kemudian tidak tampak seperti tidak acuh kepada teman dan guru. Kemudian tidak tampak seperti itu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tidak nampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini yang tidak nampak. Kemudian bekerja yang tampak yaitu tekun bekerja dan menyimak guru. Ini yang harus kita tampakkan di kelas. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh karena dia tidak menghargai keyakinan kelasnya, tidak memperhatikan keyakinan kelasnya. Kemudian tugas tidak diberikan. Seperti itu. Ya, next lanjut. Kira-kira ini termasuk keyakinan atau keyakinan kelas atau tidak? Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau bukan? Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Iya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Disiplin atau apa? Kenapa? Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Peringatan. Iya. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Gunakan masker. Termasuk menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, next kita buka. Iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bertanggung jawab. Kemudian itu termasuk keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dunia dan berkualitas. Next. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kita perlu disayangi dan dihargai, diterima apa yang kita ungkapkan. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, pasti ingin bertahan hidup. Ya, kemudian butuh kesenangan, pasti butuh kesenangan. Ya, kemudian butuh juga kebebasan, artinya kebebasan yang terikat, bukan kebebasan begitu saja. Seperti juga anak-anak butuh kasih sayang, butuh ingin ingin merasa diterima, butuh bertahan hidup, butuh juga anak-anak kesenangan dan butuh kebebasan. Makanya dalam pembelajaran itu kisah retoli kesenangan anak-anak, bagaimana caranya dia senang belajar ini. Tapi pasti anak-anak akan ada rasa bosannya. Jadi diberikan anak-anak pembelajaran yang bisa membuat dia nyaman, dia senang. Kemudian kebebasan, jangan ditekan. Ya, jadi bebaskan. Artinya bukan bebas karena disuruh aja melar-lar, tapi artinya bebas terikat seperti itu. Ya, namanya juga anak-anak, tidak sama dengan orang besar. Kemudian penguasaan. Ya, next. Ya, pembelajaran 5 posisi kontrol. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang seperti ini. Oh, saya ini di sini sebenarnya, tapi harus seperti ini nanti. Ya, kita lihat videonya dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Lima posisi kontrol. Yang pertama, motivasi. Identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Kita harus menghindari hukuman. Di sini yang tadi itu kita tonton ada 5 posisi kontrol. Pertama-tama sebagai penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? Kemudian sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru di sini guru berbuat menghardik, menunjuk. Itu namanya penghukum yang harus dihindari. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu harus begini. Jadi ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Tapi nanti saya akan kirimkan videonya di grup. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid, atau kamu selalu saja terlambat. Tidak bisa kamu cepat-cepat datang besok ke sekolah. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu lagi. Setiap hari kamu lagi. Sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu kita sebagai manajer. Jadi di sini kita harus sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman. Karena pun teman gak tahu gitu nato ke anak-anak kan. Aja guru ke, sing aja guruku seperti itu. Kemudian pemantau, jangan tuh anak, ini guru ah, mbak ngani. Pernah tuh lagi, patutai, ngani, minta pun lagi kamu tuh ngapa aja. Jadi kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa bisa kita sampai ke sekolah? Kan kenapa, bu, iya pak, nanti lagi nak, besok jangan terlambat ya, atau jangan lagi pakai sepatu atau pakai sandal. Biasa tuh, tapi biasa juga anak-anak dari lingkungan keadaan rumahnya kasihan, kan juga membantu orang tuanya, sehingga dia biasa terlambat bangun, sehingga terlambat datang ke sekolah. Di sini hasil. Kalau kita sebagai penghukum, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi biasa balik-balik, ngani hukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Punah sudah dikatakan ini ceramai. Kemudian sebagai teman, hasilnya ketergantungan.
Nah, kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kemudian yang berhasil itu atau sukses sebagai manajer menguatkan pribadi. Kemudian motivasi di sini lagi kaitan dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kita harus menghindari hukuman pembuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian identitas berhasil atau sukses kita sebagai teman atau pemantau dan manajer. Yaitu di sini murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian dalam menghindari hukuman sebagai penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, jangan marah sih, saya nyari-nyari ini perlu soal lo. Seperti itu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya bu, maafkan saya bu. Kemudian yang sukses itu murid berkata, saya berpikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Pasti akan, bu kalau saya dapat tidak begini bu, apa yang ibu mau berikan kepada saya? Itu. Kemudian mengharapkan imbalan. Kemudian sebagai menghargai diri sendiri sebagai manajer. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana bu saya bisa tidak terlambat lagi? Ya, bagaimana terserah kita. Kemudian dampak pada murid kalau kita sering menghukum, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Kemudian yang sukses itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kemudian sebagai posisi kontrol yang berhasil mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, next. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Guru ke siswa. Kamu tidak pernah melakukannya. Guru atau siswa? Ayo, lakukan demi ibu dan bapak guru. Iya, siswa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Iya. Membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontra yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa orang bersalah. Berarti ini tidak boleh kita lakukan kepada anak-anak. Ini termasuk identitas yang tidak berhasil. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Berarti kita sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Kita sebagai teman ke siswa, sehingga siswa tidak akan melakukannya lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Siapa yang mengatakan? Kita sebagai pemantau. Berarti guru yang mengatakan, karena guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Berarti kita sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir, itu penghukum. Jadi saya berharap teman-teman jangan menghukum. Jangan sebagai penghukum. Dan eksplorasi konsep pembelajaran 6, segitiga restitusi. Lanjut, ya ada video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer
aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar.
2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini ada 3 restitusi. Pertama-tama validasi kebutuhan.
kemudian keyakinan kelas, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas di sini. Di sini di validasi kebutuhan itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita mengatakan bukan kita sendiri yang pernah melakukan ini. Semua di sini pernah melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita meyakinkan seperti itu. Menstabilkan identitas. Guru untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu kita katakan kepada anak-anak. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Next. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic setelah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kita melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan itu, apa yang kita katakan kepada murid yaitu kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, biasa tuh kan ada alasan tersendiri sehingga dia memukul temannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, seperti itu yang kita katakan kepada anak-anak. Ya, lanjut. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kita katakan kepada anak-anak yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu yang kita katakan kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi kita perhatikan keyakinan kelasnya supaya anak-anak bisa lebih tidak terkucilkan dengan apa yang dia perbuat. Seperti itu. Next. Intervensi 30 detik. Di sini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Pertama-tama adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yaitu yang kita sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak merasa dibully oleh teman yang lain. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ini kita sebagai teman kepada anak, sebagai manajer, teman, dan sebagai pemantau. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Seperti itu. Jadi jangan kita sebagai penghukum dan jangan kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak-anak. Jadi hanya 3 posisi kontrol yang kita bisa lakukan, yaitu kita sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Ya, lanjut. Kasus di kelas. Lanjut. Refleksi. Di sini teman-teman tanya jawab dulu ya. Silakan sebelum kita melakukan refleksi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan apa yang saya paparkan tadi tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini. Kesempatannya, Karen. Sebelumnya pertama-tama saya ingin menyampaikan karena saya adalah seorang guru baru, saya baru terjun ke dunia pendidikan lagi setelah bertahun-tahun tidak di dunia pendidikan. Jadi kasusnya seperti ini, Karen. Salah satu kelas yang saya ajar seringkali tidak membawa buku bahasa Inggris mereka. Jadi ada mayoritas siswa tidak membawa buku bahasa Inggrisnya. Ketika saya tanya kenapa tidak membawa, katanya saya lupa atau
saya bawa buku baru Bu, buku yang lama disobek sama adik, atau buku yang lama sudah penuh Bu, saya buang. Nah, awalnya saya memberikan hukuman. Saya berikan hukuman, kalau kalian tidak membawa buku, minggu depan kalian tidak perlu masuk belajar. Tetapi minggu depannya tetap saja mayoritas siswa melakukan hal yang sama dan saya tidak tega mengeluarkan mereka dari kelas. Menurut Ibu, konsekuensi atau restitusi apa yang sebaiknya saya lakukan untuk meningkatkan keinginan siswa untuk membawa buku dan belajar bahasa Inggris? Terima kasih Bu. Kalau seumpamanya seperti saya contoh kecil di kelas saya, dia tidak selalu pakai sendal. Terus saya bilang minggu depan, besok tidak boleh lagi pakai sepatu, sendal. Saya mengatakan begini, nah kalau tidak bawa bukunya lagi, kira-kira pasti kita mengatakan kira-kira apa yang saya ingin berikan konsekuensi kepada kita. Pasti nak bilang lagi tuan anak, dikeluarkan sama Bu. Minggu depan begitu lagi. Pasti kita tidak tega lagi mengeluarkannya. Begini caranya, dia sendiri menyebutkan apa yang mestinya dia lakukan kalau dia tidak membawa lagi buku mata pelajaran bahasa Inggris. Contohnya begini, anak-anak kalau dia tidak membawa, si ini tidak membawa buku bahasa Inggrisnya, setuju atau tidak? Pasti dia bilang setuju Bu. Berarti artinya begini, jangan dikasih keluar di kelas. Kasih saja dia konsekuensi semacam suruh dia sendiri mengungkapkan pendapatnya. Bilang kita sendiri mengungkapkan pendapat tak. Pasti dia bilang ibu mau belajar seperti itu, tidak boleh. Pasti dia berpikir apa pasti dia bilang iya Bu, saya tidak akan membawa lagi, saya tidak akan lupa lagi. Jadi kasih anak-anak pemahaman, kasih kata-kata yang bisa tersentuh hatinya untuk tidak lagi lupa bawa bukunya ke sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin sadar Toma, akhirnya tanah Toma di guru penggerak, ternyata apa yang menunjuk anak beda anak real sih anak kaman. Alhamdulillah di kelasku rajin Tomi. Jangan tahu maunya aku bakumbal rajin minat kasih kelasna usor baca karena inju nyuti pare kali kelas teh. Nah, punah dilanggar, berarti dilanggar dengan anak itu aja Bu. Iya pale, jangan apa kemontan anak. Iya Bu, setuju Bu dengan apa yang kita buat di keyakinan kelas kita Bu. Terima kasih pale nak. Nah, akhirnya akan disadar sendiri seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ada lagi? Karena tidak ada lagi pertanyaan, baiklah. Di sini ada refleksi. Pertama-tama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang kita dapatkan hari ini? Silakan dijawab. Artinya apa yang kita dapatkan tadi terkait dengan materi-materi yang saya paparkan sehingga kita dapat mengubah nanti ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Karen. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi yang saya dapatkan terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Ibu itu masalah restitusi. Jadi sebagai seorang guru, sebelum kita menghukum anak-anak, terlebih dahulu seperti yang Ibu katakan, kita membentuk keyakinan kelas. Setelah kita membentuk keyakinan kelas, dilibatkan guru dengan siswa. Jadi otomatis ketika siswa melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat, otomatis kita sebagai guru selalu memberikan motivasi untuk anak-anak agar tidak melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Yulianti
SPD. Kegiatan hari ini tentunya membuat saya mendapat inspirasi baru terkait apa itu budaya positif, serta bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai seorang guru di posisi apakah itu dia sebagai pemantau, sebagai teman, ataukah sebagai manajer maupun sebagai pembuat rasa bersalah. Tentunya kami di sini sebagai penerima materi terkait dengan budaya positif tentunya mendapat hal baru yang nantinya bisa dikembangkan dan diterapkan di kelas kita masing-masing. Bagaimana jikalau ada siswa yang melakukan ataukah melanggar dari apa yang sudah kita tetapkan pada keyakinan kelas yang telah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan ini, sepertinya saya akan menjadi pendidik yang tidak lagi menghukum peserta didik. Saya akan lebih menggunakan konsekuensi dan restitusi sebagai tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih atas waktunya teman-teman. Jadi mari kita bersama-sama ke depannya. Kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol, tapi yang 5 posisi kontrol itu yang sebagai penghukum dan sebagai pemersalah itu mohon dikurangi, dan yang ketiga itu kita sebagai teman dan kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Jadi kemudian terkait bagaimana anak-anak kita buat keyakinan kelasnya. Jadi apabila dia melanggar, dia bisa baca keyakinan kelasnya. Ya, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua karena minta maaf waktunya. Oh, luar biasa ini teman-teman. Video perumusan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini anak-anak kita akan membuat peraturan kelas. Kemudian kalian harus bagaimana kelas ini, kelas apa yang kita impikan ke depannya. Hanya itu kita harus membuat peraturan kelas. Nah, sekarang anak-anak tulis di stiker ini peraturan kelas apa yang kita inginkan nanti ya. Ya. Ini satu-satu balik ke temannya, buat ditempel kelihatan ya. Ini balik ke temannya, ini balik ke belakang. Ya, silakan ditulis di situ peraturan kelasnya, ya. Ya, ya, silakan ditulis. Ya, biar nih. Ya. Biar paling ya, silakan ditulis peraturan kelasnya. Ya, baru kemudian ditempel di sini ya. Ini peraturan kelas. Ya, di sini ditempel. Ya, silakan ditulis peraturan kelasnya. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah menulis peraturan kelas, dan ibu guru akan merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kira-kira sebentar saya akan membacakan peraturan kelas yang kalian tulis, dan sebentar kalian menuliskan keyakinan kelas ya. Baiklah, saya akan membacakan peraturan kelas. Di sini kita tulis dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa?
Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Menjaga. Iya. Silakan ditulis. Nanti sebentar ya, baru ditulis, baru kemudian ditempel. Kemudian data dilarang terlambat ke sekolah. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu. Bagus. Dilarang mengganggu teman. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Kemudian dilarang menyontek saat ulangan. Apa kira-kira? Ya, silakan ditulis keyakinan kelasnya apa yang kita sebutkan tadi. Ya, silakan ditulis ya. Baiklah, karena peraturan kelasnya diubah menjadi keyakinan kelas, ini kita tulis yaitu datang tepat waktu, kemudian jaga kebersihan, saling menyayangi, saling menghormati, kemudian rajin belajar, dan saling menghargai. Tepuk tangan dulu, kalian sudah menulis. Apakah kalian bisa melakukan seperti ini? Bisa. Yakin? Karena ini namanya keyakinan kelas, harus yakin bahwa saya harus melakukan seperti ini. Ya. Baiklah, sekian dan terima kasih apa yang kita lakukan hari ini, tentang apa yang kita laksanakan ini membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Semoga kedepannya bisa kita laksanakan, ya. Dan tidak boleh lagi apa yang kita lakukan tidak boleh lagi dilanggar, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil perumusan keyakinan kelas 5 UPT SDN 20 Bangkalan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi setiap hari. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keempat, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kelima, jujur dan ikuti mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Yang kedelapan, bersikap baik, ramah, dan santun. Yang kesembilan, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang ke-10, HP disimpan pada saat proses belajar mengajar berlangsung kecuali materi yang membutuhkan. Adapun respon murid terkait dengan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Almira Pradini. Perasaan saya sangat senang sekali. Membuat keyakinan kelas itu sangat penting sekali karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota-anggota kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Fauzia Aziza. Izinkan saya merespon tentang pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang sekali, di mana pembuatan keyakinan kelas sangat penting sekali. Karena keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi pelaksanaan diseminasi budaya positif dan refleksi budaya positif. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dan orang tua siswa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, bertempat di UPT SDN 20 Bangkalan, Kabupaten Jeneponto. Terdapat 12 orang peserta yang menyaksikan kegiatan ini. Adapun refleksi keyakinan kelas yaitu pembuatan keyakinan kelas saya lakukan bersama-sama dengan murid kelas 5. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas.
Selanjutnya, refleksi aksi nyata, yaitu perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini. Saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di UPT SDN 20 Bangkala. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya tentang budaya positif modul 1.4. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.